Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar, yaitu sebenarnya Bank Indonesia milik siapa? Apakah benar Bank Indonesia lembaga independen? Kenapa pemerintah dan Bank Sentral tidak bekerja sama? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Oke, jadi untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, kita akan langsung saja melihat di website resmi Bank Indonesia, agar semuanya memiliki pemahaman yang jelas dan benar. Website resminya adalah bi.go.id. Kemudian Anda dapat melihat di kolom tentang kami, dan silakan klik di kolom museum. Anda akan melihat kolom sejarah Bank Indonesia. Kita akan melihat sejarah Bank Indonesia dari kelembagaannya. Nah, saya akan membaca yang ini ya. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Jadi pada awal berdirinya Bank Indonesia, yang membuat kebijakan adalah Dewan Moneter, tetapi masih bertanggung jawab kepada pemerintah. Dengan kata lain, Bank Indonesia masih di bawah kendali pemerintah. Kita lanjutkan. Setelah sempat dilebur ke dalam Bank Tunggal, pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Nah, perhatikan bagian penting ini. Setelah Orde Baru berlalu, jadi ini terjadi setelah tahun 98 ya, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan, Bank Indonesia harus memperhatikan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nah, sekarang kita akan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 terlebih dahulu. Jika kita membaca pada bab 2 pasal 4 ayat 1, kita akan mengetahui bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Dari ayat 1, saya dapat mengatakan bahwa Bank Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia. Jadi bukan milik pemerintah ataupun milik swasta. Ayat 2 berbunyi, Bank Indonesia adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dari ayat 2, kita dapat mengetahui bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Dan jika kita melihat pada bab 8, kita akan mengetahui hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Pada pasal 52 berbunyi, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Dan pada pasal 56 ayat 1, Anda akan mengetahui mengapa saya selalu bilang bahwa Bank Sentral tidak boleh memberikan uang kepada pemerintah. Jadi pada pasal 56 ayat 1 berbunyi, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Nah, sekarang setelah kita membaca undang-undang ini, Anda akan mengetahui jawabannya secara benar. Pertanyaan pertama, jadi sebenarnya Bank Indonesia milik siapa? Bank Indonesia adalah milik negara Indonesia dan bukan milik pemerintah ataupun swasta atau siapapun penguasa sistem keuangan. Pertanyaan kedua, apakah benar Bank Indonesia merupakan lembaga independen? Jawabannya adalah benar. Bank Indonesia adalah lembaga independen tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Alasan mengapa Bank Indonesia harus menjadi lembaga independen adalah
agar ada fungsi pengawasan terhadap penggunaan kas negara sehingga tidak dapat disalahgunakan. Sekaligus agar ekonomi dapat berjalan dengan baik tanpa ada intervensi kepentingan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengawasi Bank Indonesia? Untuk itu, kita akan membaca pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Karena telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, saya sudah menyiapkan dokumen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana seorang gubernur Bank Indonesia dapat terpilih. Kita akan melihat pada pasal 41 ayat 1 yang berbunyi, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pada pasal 58 ayat 1 berbunyi, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Jadi di sini adalah peran pemerintah dan DPR dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja Bank Indonesia. Selain itu, pada pasal 58A berbunyi, untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Jadi selain pemerintah dan DPR, Bank Indonesia juga diawasi oleh Badan Supervisi. Dengan video ini, saya berharap Anda semua dapat mengenal dengan benar Bank Indonesia. Sekaligus sebagai konfirmasi mengenai penjelasan saya tentang Bank Indonesia yang sering saya katakan pada video saya ataupun pada jawaban saya di kolom komentar. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, please share, subscribe, dan like ya. Terima kasih.